Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Yo, apa kabar semuanya? Oke, kali ini saya di suatu tempat, mungkin teman-teman udah pada tahu. Tak baca mumpung orangnya lagi makan di luar. Oke teman-teman, samping saya ini sudah hadir. Pembukaannya kayak Om Soleh gitu. Lali aku. Oke, ini lagi di studionya NMTV. Nah, di samping kita ini ada Om Soleh. Halo Om. Halo Mas Imam. Alhamdulillah bisa ketemu di sini teman-teman. Jadi kesempatan kali ini memang nggak ada janjian yang gimana Om ya. Iya. Kebetulan kita pernah ketemu sebelumnya di JPG dan ya kalau kering Om Soleh nawari kalau nanti cobain lagi di Pinang, dan alhamdulillah saya memang ada ketertarikan pengen nyobain Pinang pas kering Om. Dan alhamdulillah tadi juga sempat mampir ke studio, sampai dibajak loh studio loh. Ini sengaja kita buat style dari Fight TV, mungkin kayak gini aja lah, pakai biasanya seperti ini. Maaf ya Om ya. Khasnya Mas Imam ini kayak gini. Ya, khasnya mungkin ya ini disponsori oleh Tit. Nah, ini. Oke teman-teman, ya mungkin progres yang ada dari NMTV memang saya lihat cukup menarik dengan terakhir kita ketemu tuh Maret ya Om ya. Maret. Dengan growth yang lumayan bagus, bisa naik cepat juga dengan viewer dan subscriber yang bagus. Nah, itu kiatnya apa Om? Kok bisa terus punya ide bikin studio ini tuh seperti apa itu? Jadi sebelumnya memang saya harus mengucapkan rasa terima kasih dulu ke Mas Imam Wibowo. Ada Mas Agung Raditya yang pada saat itu memang sempat mau main bareng sama NMTV yang secara saat itu ya ece-ece lah gitu, baru mulai gitu, dan tersupport sangat gitu. Selebihnya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala Mas. Amin. Ya, amin. Terus berusaha untuk buat konten demi konten yang kita bisa bagikan ke penonton. Dasar konsepnya adalah edukasi. Oh, edukasi berarti bukan apa ya, kayak mungkin kalau saya kan trading kemana-mana gitu mungkin belum ya, tapi kalau untuk basicnya tetap ke edukasi ya. Ya, jadi gini Mas, aku itu sebetulnya kan nggak ngerti sepeda karena baru masuk sepeda, baru main betul. gitu ya, baru main sepeda belum lama gitu. Jadi kalau riding ya aku juga nggak bisa riding, terus edukasi juga nggak bisa ngajarin. Cuman aku bikin studio ini, jadi dasar niatnya adalah untuk bisa menghadirkan teman-teman yang lebih memahami. Ya, jadi mungkin kalau Om tidak punya experience-nya bisa menghadirkan ahlinya. Kayak tadi mungkin beberapa teman bisa lihat di videonya Om Soleh di NMTV ada konten ketemu dengan rider pro yang lain, mungkin kayak Mas Yoris ya Om ya. Betul. Coach yoga juga, dan Ada Mas Mami Bol juga waktu itu. oh iya ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin NMTV lebih sebagai wadah bagi semua pecinta sepeda di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau yang sudah terkenal diundang itu sudah biasa, tapi bagaimana orang yang belum terkenal bahkan yang baru main sepeda bisa hadir untuk dijadikan sebuah konten, tapi itu bisa mengedukasi. Contohnya bike check itu kan ada. Bike check itu yang sebenarnya kan bukan seperti itu, tapi saya bikin konsep seperti itu. Karena apa? Contoh misalkan teman baru megang sepeda hari ini, terus besok buat main, hari ketiganya ngubungin, kita janjian cocok, dia cerita bisa di sini sepedanya bisa bike check. Experience yang sedikit dari pemula itu dihadirkan Kita ya. explore, Jadi, Mas. Explore ya. Jadi pertama menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada teman-teman yang masih malu untuk bermain sepeda. Secara hobi sepeda ini buat saya adalah hobi sepeda yang sangat hobi olahraga yang sangat luar biasa Mas. Dan ekstrim jelasnya ya. Ya, nah dari teman yang baru-baru main ini kan dia dapat pengalaman tuh. Ya. Oh tadi gini. Nah kita sampaikan di konten ini untuk kita hadirkan di channel YouTube sehingga bisa menjadi edukasi buat semuanya gitu Mas. Mantap banget guys. Oke, jadi cukup menarik untuk karakter dari NMTV. Jadi teman-teman bisa lihat konten-kontennya, nggak harus dan nggak semua itu tentang rider ataupun tentang apa, tapi ya daily activity is good sih. Maksudnya menurut saya itu experience yang mungkin bisa dibagikan. Karena kalau untuk saya mungkin yang racing dan sebagainya Om ya. Nah, itu mungkin cukup menarik juga, bisa menghadirkan pemula di sini untuk gimana perasaannya sepeda barunya gitu Om. Iya, jadi kan
kan gini Mas, kalau misalkan ada sepeda nih, sepeda mahal nih. Kadang saya ekspor harganya misalkan 230 juta, 164 juta, 150 juta, 140 juta. Bukan untuk pamer kesombongannya sih sebetulnya. Kalau kita lihat sepeda mahal di track, kita mau tanya sama yang punya, kadang kan kita nggak enak juga ya. Betul. Tapi kalau di sini ya di studio saya bebas bertanya. Oh, beli frame-nya berapa duit ini? Kan gitu. Terus yang bikin sepeda ini mahal apa ini? Oh, grup setnya Om ini nggak pakai kabel, berapa duit? Misalkan 27 juta. Banyak teman-teman yang nggak tahu jadi tahu gitu loh Mas. Ya, berarti di situ ada teknologi yang dibayar ya. Betul. Dari efisiensi. Mungkin kalau saya sebagai yang sering ikut race gitu juga mungkin colongannya tuh banyak sebenarnya. Selain secara fisik, secara skill Om ya. Jadi teknologi itu kita bisa memanfaatkan untuk efisiensi kita waktu racing. Betul. Gitu kalau saya Om ya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang suka di NMTV bisa dengan versi-versi yang lain, mungkin secara hobi yang ternyata dia bisa ngeluarin budget banyak tapi dia juga pengen ngerasain teknologinya itu sendiri Om ya. Betul. Terus untuk ini berapa duit nih Om? Wish. Jadi kalau masalah nominal, kalau duit kan itu nominal ya. Jadi gini Mas, karena memang konsep dasarnya di sini saya sempat sampaikan juga di vlognya Mas Ageng di Wesip ya saat itu ya, Mas Ageng pas kesini. Saya sampaikan bahwa ini tempat adalah sarana dan wadah bagi kita untuk berbuat kebaikan ke banyak orang Mas. Amin ya. Artinya kalau sudah bicara berbuat kebaikan, ya janganlah berbicara tentang nilai gitu. Artinya unlimited. Selama memang itu menjadi sebuah kebaikan, ya dan kita tentunya tidak memaksakan Mas ya. Iya, betul. Ya lakukan gitu. Seperti contohnya sekarang nih guys. Jadi untuk pemula, teman-teman yang lagi mau memulai YouTube dan sebagainya Om ya. Betul. Terus terang saya juga datang ke sini first impression tuh wow, daging kabeh bener Mas Ageng. Asli tuh, belakang tuh Vlog 36 buat pajangan. Terus Spark Tool juga buat pajangan. Ini juga pajangan. Tapi itu di luar secara kita ngomongin secara nilai Om ya. Tapi memang kemampuan itu ya masing-masing lah Om ya. Ya mungkin Om Soleh punya taste yang beda dengan saya. Mungkin saya dengan gaya yang mungkin berbeda. Nah itu akan menentukan ya karakternya masing-masing Om ya, dari kontennya dan sebagainya. Tapi cukup menarik banget kesini guys. Asli daging tok neng gini. Iya Mas, jadi mengenai alat faktur segala macam, awalnya memang kita kan pengen bikin bengkel. Maksudnya untuk bengkel pribadi Mas. Ini tadinya konsep garasi Om ya? Garasi. Terus aku bikin bengkel, tujuannya untuk ya perawatan sepeda sendiri gitu. Kan kalau kita harus ke bengkel, kalau lagi rame kan ngantri apa segala macam kan ribet ya. Terus berarti mau nyari mekanik sendiri? Belajar sendiri sih Mas sebetulnya. Belajar nyopotin ban terus dipasang lagi gitu. Oke. Terus sepeda ada berapa Om? Aduh. Mungkin teman-teman pada bertanya-tanya kan, nah ini Om Soleh ini kan tahu sendirilah, mungkin sepedanya Sultan guys. Sepeda berapa Om? Coba. Aduh, aku lupa Mas anak biro Mas. Dia wah edan ini, maksudnya apa, banyak sepeda memang pernah dikirimin fotonya. Itu dipakai semua Om. Ya enggak lama gantian. Oh ya wes syukur aku. Terus gimana, berapa sepeda Om Mas? Jadi gini, aku waktu itu kan diajarin sama Mas Imam. Nah, Om Soleh, kalau mau main sepeda itu serius, ya kan? Jangan sepeda hardtail dipakai buat ke gunung segala macam. Wah serius Mas. Lah aku kalau pakai gunung pakai apa? Ya pakai sepeda enduro, pakai sepeda all mountain, pakai sepeda downhill. Jadi saya hitung sepeda enduro 1, ya kan? Punya sepeda cuma 1 ya? 1 Mas. 1 buat enduro, 1 buat downhill. 1 buat downhill, ya kan? 1 buat all mountain, ya kan? 1 buat exit trail, 1 buat trail, 1 buat anak, 1 buat istri. Oke ya. Buat karyawan juga, karyawannya banyak guys. Ya, jadi sepeda itu lebih kepada kita fungsi sesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan kayak coach yoga itu bilang. Nggak mungkin lah Mas kalau kita pakai sepeda exit trail terus kita pakai di track downhill, itu nggak mungkin gitu. Makanya kan banyak teman-teman yang masih salah kaprah akhirnya crash di track ya, karena mungkin ya sepeda 1 dipakai buat semua track. Sebetulnya bahasanya yo punyanya cuman ini, mau gimana lagi? Jangan dipaksakan guys. Keselamatan kita itu lebih di atas segalanya. Lebih penting ya. Lebih penting segalanya. Ini yang bicara coach yoga, jadi bukan saya. Kalau saya mengikuti apa yang disampaikan coach Imam. Pak Haji, kalau mau pakai sepeda harus sesuai dengan peruntukannya. Jadi ya pelan-pelan aku tanya, Mas Imam, kalau aku pakai sepeda enduro bagusnya apa? Kan banyak Om, itu ada merek A, B, C, D. Ya tinggal fashion kita maunya di mana gitu. Kalau masalah merek, secara kalau itu sepedanya berapa Om? Jangan kemana-mana dulu. Sepedanya cuma 1.
Harganya? Nah, aku ditodong ini. Ini persetujuan istri atau enggak ini? Alhamdulillah kalau untuk Support berarti ya? support. Justru pernah saya sekali waktu gini mas, ya kalau mau beli sepeda sekalian jangan yang murah. Artinya murah itu kan relatif, mahal Iya, itu relatif. betul. Artinya sesuaikan dengan kebutuhannya di lapangan gitu. Mau berapapun kalau untuk sepeda silakan, asal jangan motor. Katanya. Tapi beli motor kan Om? Setelah beliau setuju, istriku maksudnya gitu. Oke. Ya, kok kayaknya orang naik motor tuh keren. Ya kalau kamu ingin suamimu beli motor ya kasih izin. Ya udah beli motor. Supportnya mantap. Sponsor yang utama itu istri ya. Jadi kesuksesan seorang suami tidak pernah lepas dari doa seorang istri, Mas. Amin, betul. Halo istriku. Mas Imam ini kalau nggak ada doa dari istri pasti jarang podium, guys. Oh, jarang podium ya Om? Awal-awal kan jarang podium, tapi kan hari podium, guys. Enggak Om, saya nomor 6 terus ya. Ya nomor 6 tapi kan podium. Enggak kok, pernah nomor 1 aku ada itu kok itunya kok. Tapi nggak sering, pengennya sering Om. Nah, ini buat Ibu Imam di rumah. Waduh. Malah gantian ya. Jadi doamu itu sangat menentukan keberhasilan suksesnya Mas Imam ini di track untuk bisa menjadi seorang yang berpodium 1. Saya nggak butuh podium 1 Om, butuhnya bermain maksimal. Jadi saya sampaikan di channel MTV juga. Jadi kita mau menang itu memenangkan buat sama kemampuan kayak Om ya. Mungkin kita beli sepeda kan sesuai kemampuan. Nah kalau kita kemampuannya secara skill itu, secara fisik juga nggak siap buat maksimal, nggak akan bisa nomor 1. Kita pasti udah bisa ngukur gitu loh. Nggak pernah latihan tapi pengen nomor 1. Iya. Nah itu yang saya lakukan. Kenapa beberapa waktu lalu saya nomor 6 terus itu. Di luar doa istri Om. Pakat. Jadi pasrah sebenarnya. Ya, jadi ada usaha yang memang akan menentukan sebuah hasil ya Mas ya. Ya betul. Jadi Jangan juga ngotot dengan sepeda mahal terus pengen juara 1 padahal latihan males ya. betul. Wah itu sindir gede. Oke, untuk asli Om tadi mau nanya nih, sepeda ada berapa ya? Sementara saya ada sepeda itu berapa ya Mas? 6 apa berapa itu saya lupa. 6 ya? Di rumah. Ya di Yang di toko yang belum diambil, yang udah booking. Enggak Mas, aku sementara ada 6 itu jadi teman-teman tak luruskan bukan hanya tak pakai sendiri karena aku ada beberapa karyawan yang untuk menemani ya Mas ya. Ya. Jadi tak luruskan di sini. Aku butuh sepeda lebih dari 1 atau 2 bahkan 3 karena aku kalau jalan sendiri nggak berani. Oh, Dan seperti yang disampaikan coach juga ya Om. iya, jadi jangan sampai sendiri gitu. Iya. Minimal berdua atau bertiga supaya amit-amit kalau ada apa-apa tuh ada Iya. yang mengcover gitu. Oke. Jadi ya mau ndak mau Mas kan kalau kita butuh sepeda buat latihan harian tuh misalkan apel 1, Ya. misalkan buat ke main di trailnya 1, ya kayak gitu aja sih. Jadi bukan banyak juga sih kalau Iya. untuk 6 ya masih standar ya untuk kebutuhan. Karena kalau di Jakarta gini kan cari temen agak susah ya Om ya. Maksudnya susah dalam arti ya kita bisa lihat trafficnya di sini cukup padat dan Macet. macet dan mungkin beberapa temen yang suka sama hobi itu juga susah nyarinya ya Om Nyari ya. time best time-nya itu susah Mas. Kadang kita bisa, beliau nggak bisa si teman Iya. kita. Nah kalau saya nggak mau terhalang dengan waktu. Jadi kalau saya memang udah niat latihan, saya tarik misalkan karyawan, bro temenin saya gitu. Ya udah dia akan ikut. Besok pagi siap-siap jam 6 berangkat ya berangkat gitu 2 orang kita tarik. Kan nggak mungkin juga Mas kalau nggak kita siapin sepeda gitu. Oh ya, bukan ini kan Om? Nih full sus itu road bike. Oke teman-teman, mungkin ini sebelum yang terakhir Om. Jadi kayak apa ya? Banyak yang mungkin belum tahu secara background Om ya. Om Soleh ini kok bisa ya punya sepeda 6. Oh, terus ya studionya ini asli wow dan saya salut, mantep Om, mantep ini studionya. Wah, kayak standar broadcast TV lah, hampir mirip tapi oke. Ini totalitas yang perlu kita appreciate teman-teman. Jadi nggak sepele juga untuk membuat sebuah konten walaupun hanya duduk ya Om ya kayak gini. Apalagi mungkin lagi di track itu juga akan lebih keluar tenaga banyak ya Om ya. Secara background tuh apa tuh Om, sebelumnya tuh punya bisnis atau pesugihan? Jadi aku ngikut sama ayahandanya Mas Imam. Aku jualan semen teman-teman semua. Jadi punya semacam usaha toko material bahan bangunan gitu. Sudah lama itu? Sekitar 11 tahun yang lalu. Namanya NM atau apa? Ada namanya itu Material Haji Soleh gitu aja. Maya apa tadi ya? Ya Mas Sejahtera. Oke. Jadi sesuatu yang tidak terlihat tapi kita berharap ada sebuah kesejahteraan yang bisa kita gapai secara bersama-sama Mas, tanpa terkecuali gitu siapapun
itu. Jadi kalau untuk mengenai totalitas yang tadi Mas Imam sampaikan, sepeda bukan harus ada sekian, terus ini bikin studio begini. Saya punya prinsip cuma satu sih Mas. Kalau kita memang niatnya untuk berbuat baik atau untuk menuju sebuah kebaikan, ya jangan pernah berpikir untuk dilimit gitu. Ya harus atau apa yang akan didapatkan ya. Iya, jangan pernah berpikir karena lost berarti. Lost aja Mas gitu. Urusi akhiratmu, duniamu aku yang jamin. Kan begitu prinsipnya. Jadi nih buat teman-teman semua, saya totalitas di sini bukan terus juga nggak usaha. Karena di YouTube kita kalau bikin konten kita keluar duit belum tentu dapat duit. Betul. Tapi tidak ditafikan suatu saat akan dapat duit. Ya mungkin kalau kita keluarnya misalkan 1 juta, mungkin dapatnya 200.000. Ya, jadi kalau pada suatu saat nanti bisa keluarnya 200.000 dapatnya 1 juta, itu bonus. Tapi targetnya bukan di angka. Targetnya adalah seberapa banyak kebaikan yang bisa kamu buat. Bukan kita berpikir kita berbuat kebaikan, tapi melakukan sebuah kebaikan yang akan bisa diterima oleh banyak orang. Dan buahnya itu apa? Ya kan bekal ya Mas ya. Iya betul. Gitu. Bekal buat kemana ya kita sama-sama tahu tanpa harus kita sebutkan teman-teman. Yang lebih kekal dan abadi selamanya. Oke Om. Oke, terus dari usaha yang cuman di toko besi ini aja atau ada usaha yang lain Om? Sejauh ini sih di sini aja Mas ya. Masih fokus di sini untuk dulu. Berapa tahun ini Om? 11 tahun Mas. 11 tahun. Ya. Awalnya seperti apa itu? Awalnya saya merintis di door to door, proyek to proyek gitu Mas. Terus mengandalkan pertemanan, relasi. Jadi silaturahmi itu memperpanjang jodoh, umur dan rezeki Mas. Amin, Yang penting kita amanah. Kalau dipercaya orang kita jangan suka ingkar kalau udah janji gitu ya Mas ya. Ya itu sih prinsip utama gitu. Selebihnya kerja keras itu nggak akan pernah membohongi hasil. Percaya guys. Itu tips kiat sukses dari Om Soleh guys. Jadi usaha memang harus ya Om ya. Mutlak itu. Mutlak. Berdoa juga, dukungan istri juga Om ya. Iya, jadi setelah jangan bohong istri dengan beli barang yang bone beda karo aslinya. Pernah terjadi Om? Sejauh ini sih ya kadang kadang risih juga sih Mas kalau misalkan kita lagi beli sesuatu ya memang awalnya kita nggak ngomong ya sama istri. Ini kan bukan rahasia umum gitu. Banyak ujung-ujungnya kan nanti wah itu istri minta diganti gitu kan. Dengan ya sejauh ini sih alhamdulillah gitu. Tapi kadang ada risih gitu. Ya ini kayaknya kemarin nggak ada kok tiba-tiba ada. Ya ini berapa duit misalkan. Ya kita mau ngomong ini. Ya itu kadang-kadang ada rasa risih sebetulnya. Padahal itu tidak menjadi suatu masalah. Jadi intinya sampaikan dulu kalau kita punya keinginan. Ya itu kan pasangan hidup kita. Susah dan suka dan duka kita bareng dengan dia. Toh kita beli sepeda kita sehat siapa juga yang dapat. Semua dapat ya Om ya. Semua dapat. Senang. Awet nom. Ya mungkin secara seorang Mas Imam Wibowo lebih tahu lah manfaat olahraga sepeda seperti apa sih. Mas Ageng Raditya itu hari juga kan nyampein juga di sini manfaat bersepeda itu gimana. Buat stamina. Ngopi dulu guys. Ngopi Om. Ngopi dulu saya enak ya. Oke, hari ini saya di NMTV ini cukup merasa sangat-sangat nyaman dan syukur alhamdulillah punya Om Soleh ya senior secara pokoknya wong sing saya tuakan juga lah. Maksudnya kita punya saudara yang di Jakarta dan alhamdulillah bisa hadir di sini, bisa nyambung silaturahmi Om ya. Jadi gini guys, tak tambahin dikit. Rasa guys itu kan di kontennya Mas Imam. Kalau aku bebas mulur, guys, sobat, apa teman-teman. Jadi biar semuanya dapat Mas. Tadinya berharap sih bisa servis Mas Imam pas datang ke Jakarta, tapi ternyata memang beliau sudah ada janji mungkin sebelumnya dengan Om Widi Teras. Banyak yang request juga ke Om. Nanti suatu saat mampir ke konten saya ya di podcast NMTV. Bagi-bagi ilmu. Jadi Om Widi itu ternyata bukan sekedar penjual sepeda. Tapi beliau seorang mekanik yang handal dan seorang pemain sepeda MTB downhill yang cukup juga handal gitu. Iya, betul. Di lewat kontennya Mas Imam aku titip pesan buat Mas Om Widi suatu saat Widi Teras datang kemari. Siap, oke Om. Tapi nanti gantian servis Mas Imam, aku yang servis. Kan ngakunya saudara, kalau saudara harus mau diservis kan gitu. Tapi rumahku nggak sekeren rumah Om Widi. No. Wah, gue malah
Oke teman-teman, Teman-teman. udah tahu secara histori Om Soleh dan backgroundnya dengan jumlah sepedanya yang sultan semua, dengan konsep studio yang amazing lah, untuk satu totalitas yang cukup mantap, dan semoga jadi referensi buat teman-teman YouTuber yang mau lagi mulai ataupun baru mau ya mencari karakternya sendiri. Totalitas itu sesuai kemampuan kalian aja, jadi nggak usah dipaksain. Dengan ide-ide yang mungkin simple aja bisa buat jadi konten, tapi juga tetap perhatikan kualitas ya Om ya. Semua sesuai dengan ciri khasnya dan kualitas kemampuannya. Oke. Yang dipaksakan. Well, terima kasih Om buat waktunya dan ya jamuannya di NMTV. Sampai ketemu lagi di Jogja, tak tunggu. Insya Allah Mas Imam, tak target nanti aku juga mau tur di Java NMTV. Oh, Oke, mantap. Oke. Kalian siap kru-kru? Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di konten-konten Fight TV yang lain tentang profil or ya, bike check dan sebagainya. Well, sampai ketemu lagi. Ciao. Dah.